Halo Bolangers, salam kenal. Namaku Azam. Aku sedang berlatih tendangan dengan target sasaran ganda. Selain untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, juga untuk melatih kecepatan. Mengisi waktu luang dengan berolahraga adalah salah satu hobiku. Aku juga suka mencoba hal baru, seperti yang sedang aku lakukan sekarang. Wall climbing atau panjat dinding ini adalah salah satu olahraga ekstrim yang menantang. Menggunakan dinding atau papan buatan sebagai medan yang dipanjat. Dilengkapi dengan batu penahan atau poin sebagai pijakannya. Nah, kalau ada panjat dinding, ada juga olahraga panjat tebing atau rock climbing. Teman, seru loh olahraga ini. Olahraga panjat di dinding buatan. Ngebolang yuk. Bolangers, petualangan diawali dengan perjalananku dari kota Kediri sampai ke Kabupaten Trenggalek. Di sana, aku akan menemui Holip, salah satu sahabat lamaku. Teman-teman, katanya temanku ada di sini. Yuk kita cari yuk. Oh iya, itu dia ada. Iya. Nyapa lang? Apa nyapa lagi nih? Arep tubing. Oh, emang apa tak jak ngancani aku ya? Ngancaninya apa? Apa mana tebing? Ah, gampang wis melu tubing iki dikek. Oh, ya wis kita sudah ngene kene yo. Yo, Wis nang. yo iki digawe. Oke, ini ya. Wah, kalau ini sih tawaran yang sulit ditolak. Apalagi aku belum pernah mencoba river tubing sebelumnya. Bermain di alam memang menyenangkan, tapi keselamatan tetap yang utama. Apalagi river tubing ini memanfaatkan aliran sungai dengan arus yang cukup deras. Sungai Pandean yang kami lewati ini tidak pernah kering sepanjang tahun. Aliran airnya pun sangat jernih. Bolangers, penasaran? Ayo cobain, harus berani. Tidak perlu khawatir, karena banyak pendamping yang akan menjaga keselamatan kita. Sekarang kita buat formasi rangkaian memanjang. Asik! Seru banget! Jeram yang kami lalui cukup dalam. Awas, di depan ada lagi! Bersiap ya! 1, 2, dan... Cihuy! Bolangers, Sungai Pandean berada di Desa Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, tetapi juga tanah yang subur. Nama Pandean diambil dari aktivitas pandai besi yang memang banyak dilakukan di sini. Pandai besi dilakukan oleh seorang tukang pandai. Aktivitas ini menghasilkan perlengkapan pertanian dan alat rumah tangga. Memanfaatkan kayu bakar dan besi baja sebagai bahan utamanya. Nah, dahulu para pandai besi menggunakan ubub sebagai alat pompa atau tiup api. Sekarang tidak lagi. Banyak tukang pandai yang mengganti ubub dengan blower karena lebih praktis. Oh iya. Tidak hanya itu, Paman Rohim juga menggunakan mesin gerinda sebagai alat potong. Tapi ada beberapa proses yang tetap mempertahankan alat dan cara lama. Misalnya saat menempa dan menyepuh, yaitu ketika besi panas ditempa berulang kali sampai pipih. Cara ini sekaligus membentuk besi menjadi sesuai yang diinginkan.
Barulah ketika penyepuhan dilakukan sebagai penyempurnaannya. Nah, teman-teman, ini proses akhir dalam pembuatan arit. Namanya sepoh. Ini dilakukan biar aritnya jadi lebih tajam dan kuat. Karena perpindahan dari panas ke dingin yang tiba-tiba membuat logamnya jadi padat dan kuat. Gitu, Pak? Iya lah, ini jangan jam repel. Wah, iya. Nyambut Olim, nyambut aku. Tahanku kabur, Lang. Tahanku kabur. Iki kira kabur apa? Oh, apa-apa kuwi, kenan geni kuwi, kita diberikan tombol. Nah, teman-teman, ini obat buat kulit. Ini batang singkong. Kalian belum pernah kan ngobati pakai ini? Kita coba nanti ke kulit. Lagi, bawa di panas kok kok sedikit. Mati mewite rasa telane, Lang. Yoga ape nambani kowe gak ape mangan aku. Lah, awakmu kok ora tambane, Lang? Lah aku sinau ndek ini. Nih. Nah, bangun. Bolangers, rencana untuk panjat tebing sayangnya harus tertunda. Aku tidak mungkin memaksa Holip berangkat dengan kondisi terluka. Lep, sana Lep. Ini ya. Kana. Ini masuk kana. Beri. Iya lho Lang. Lagi melepuh nak. Lorong. Luka bakar bisa disembuhkan dengan buih dari pembakaran batang singkong. Bisa menggunakan batang singkong kering atau basah. Wes metu ndruk iki. Pas wes. Ora gelem ngati-ati kok. Lah yo. Lang. Selain batang singkong, ternyata bambu juga menghasilkan buih yang sama. Cara ini sudah dilakukan sejak lama. Bahkan nenek dan kakek buyut kami pun dulu melakukannya. Sayangnya, aku belum tahu pasti kandungan yang terdapat pada buih ini. Tapi setelah dioleskan pada luka bakar, rasa panas yang timbul perlahan mereda. Aduh. Iki yo iso lho digengilangne manumu. Iya Lang. Iya. Kalian iki bareng yo Lang. Yo, ben tambah ganteng main iki. Wah, kukira hanya luka bakar saja. Sekalian deh. Holip. Oh, kena dong. Ini loh. Bolangers, kami akan membuat bekal sebagai sumber tenaga untuk bertualang nanti. Iya, bekal makanan dari bahan daun janggelan. Daun janggelan atau cincau hitam ini dipanen setelah berumur 4 bulan. Tandanya jika sudah berbunga. Kalau kita panen janggelan seperti ini, kita harus bisa membedakan mana yang janggelan dan mana yang rumput liar. Kalau yang rumput liar ini, warna batangnya ini hijau. Kalau yang janggelan, warna batangnya ungu. Dalam perawatannya, janggelan cukup mudah. Tanaman ini bisa tumbuh subur meski dengan sedikit pupuk, asalkan kebutuhan air tercukupi. Saat ini banyak petani yang memilih menanam janggelan daripada jenis tanaman lain. Karena harga yang stabil dan kondisi tanah yang mendukung untuk jenis tanaman ini. Biasanya dalam 1 hektar lahan akan menghasilkan 7-9 ton janggelan basah atau kurang lebih 1,5 ton janggelan kering. Teman-teman, ternyata janggelan yang sudah dipanen ini tidak boleh langsung dimasukkan karung maupun wadah biar mudah ketika menjemurnya. Janggelan diangkut dengan cara dipikul. 1 pikulan berisi 2 ikat janggelan dengan berat yang sama. Gimana teman? Sudah siap ya? Yuk, berangkat!
Beban berat di pundak rasanya membuat kaki berat untuk melangkah. Tapi kami tidak menyerah. Ayo, semangat! Ayo Tulip. Ya. Ayo. Ayo Cang. Akeh rene iki. Tulip. Sesampainya di rumah, daun janggelan akan dijemur. Perlu waktu 3-4 hari sampai kering. Selain dijual langsung, daun janggelan juga bisa diolah menjadi cincau hitam, yaitu olahan kaya serat dengan rasa yang nikmat. Yuk, kita siapkan bahannya. Bolangers, sebelum mulai dimasak, daun janggelan harus dipastikan dalam keadaan bersih. Bebas dari campuran daun liar, batang, dan kotoran lain yang menempel. Kene kalem ae. Nah, kalem. Pada saat proses memasak, daun janggelan harus terus diaduk. Perlu tenaga yang cukup dan penuh kesabaran. Karena proses perebusan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama untuk mengambil saripati daun janggelan. Dan yang kedua untuk memasaknya menjadi cincau hitam. Pada proses pertama ini setidaknya perlu waktu 4 jam lebih. Lama juga ya. Ayo, Khalif, semangat! Angkat yang tinggi. Selanjutnya, saripati daun janggelan akan kembali direbus. Dengan waktu yang lebih singkat dari proses pertama. Kira-kira 20 menit saja. Tapi harus terus diaduk sampai cairan tepung kanji dimasukkan. Oke, cepet. Setuju, Pak. Iya. Nah, iki udeke. Sampun telas, Pak. Sampun telas wis kene. Nggih. Nah, iki diudek-udek terus sampai iku kental, mari kental, encer maneh. Nggih. Ya. Biasanya paman dibantu 2 orang untuk mengerjakan tugas ini. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, dengan jumlah pesanan yang meningkat, paman akan menambah tenaga sampai 2 kali lipat. Dan ini dia hasilnya, cincau hitam, makanan kaya serat. Bolangers, kalau biasanya cincau hitam hadir dalam bentuk minuman, kali ini kami akan membuatnya menjadi kue. Penasaran? Yuk, kita mulai memasak. Selain janggelan, bahannya ada gula merah, santan kelapa, dan tepung beras. Kami sedang berbagi tugas untuk menyiapkan bahan sebelum mulai dibuat adonan. Teman-teman, aku mau buat kue. Tapi ini masih pertama kali sih. Semoga bisa ya. Pertama, tepung dulu kan, Bu? Ya, ini tepung. Ini saya lagi jam. Belum ya? Gula tak, Bu? Iya. Wah. Bolangers, aku senang banget bisa belajar membuat kue. Prok, 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 jadi apa? Wow. Kenyal, teman-teman. Setelah membuat adonan, selanjutnya kami akan mematangkannya. Caranya dengan menuang adonan ke cetakan. Uniknya, cetakan berbahan daun nangka ini berbentuk kerucut. Teman-teman, ternyata
kalau ngukus ini kan harus tegak, gak boleh miring. Kalau miring nanti tumbah kayak ini. Nah, gitu. Gimana caranya kalau kita taruh pas ngukus itu bisa tegak, gak miring, gak jatuh. Caranya, ini kreatif banget sih. Ini di dalam pancinya sudah ada ampas kelapa. Jadi ampas kelapa jangan dibuang dulu. Juga bisa buat jelas seperti ini. Perih banget ini. Maksudnya. Nah, menjaga cetakan kue tetap berdiri tegak memang tidak mudah, Bolangers. Ada jurusnya. Lang, hati-hati lampu yang deket. Ya. Terakhir, jangan lupa tambahkan daun pandan biar aromanya semakin nikmat. Kue apem janggelan ini akan matang setelah dikukus kurang lebih 30 menit. Tapi kami belum boleh mencobanya sekarang. Karena kue ini akan kami jadikan bekal ke tempat panjat tebing. Teman-teman, ini adalah salah satu tempat terbaik yang ada di Trenggalek, namanya Teluk Lintang. Kali ini kita mau ajak Bolang panjat di sini. Tapi weh ngomong dengan kamera. Pantas aja di bola. Yo, bakalnya siswa aku di bola. Ya wes tau ya mana kene. Urung. Selamat datang di lokasi panjat tebing Teluk Lintang. Berada di Desa Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di sini ada banyak jenis tebing yang bisa kami panjat. Tentu saja dengan ketinggian dan tantangan yang berbeda-beda. Teman-teman, ternyata kita memanjat di tebing alam sama di tebing buatan tidak bisa disamakan. Soalnya memiliki karakternya masing-masing yang harus kita perhatikan saat mau manjat, yaitu alat yang kita pakai sudah aman atau belum. Soalnya keselamatan kita tergantung dari alat. Sebelum mulai memanjat, pastikan alat pengaman sudah terpasang dengan benar. Dan selalu mematuhi semua ketentuan. Ingat, keselamatan yang utama ya teman. Hati-hati. Jangan buka tulangku. Iku kena apa iku? Tenan, kita gede bolang nih mau. Kok iso? Yo iso wong tanggi ngene ana ngecek. Kok wedak itu. Apa? Magnesium yang gue iso ngupas lho. Astagfirullah. Lang, dilihatin gue itu. Aku tak ada cek muka di sana. Tak hanya seru dan menantang, olahraga panjat tebing juga sangat baik untuk kesehatan. Bahkan dengan jadwal latihan yang teratur, olahraga ini dapat menambah massa otot, meningkatkan daya tahan tubuh, sekaligus menjaga kesehatan jantung. Teman, jangan pernah berpikir untuk menaklukkan alam. Karena alam hanya untuk dinikmati, bukan untuk ditaklukkan. Enak banget lagi. Kira aku. Kira apa ya? Wah. Aku gede ya. Manisnya kerasa, banyak kerasa. Banyak. Bolangers, sampai di sini dulu cerita kami hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Salam cinta anak Indonesia.